dulu lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alif Estrada Channel. Nah, untuk para boski nih, apa kabar semuanya? Boski botak luas sekali. Nah, untuk para boski yang dari umuran 15 tahun sampai umur 50 sampai 70, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Lip, bedanya metode FUE dan DHI itu apa sih? Nah, kan ada dua metode nih ditanam rambut, bukan di Turki ya. Jadi ada tiga sebenarnya. Ada FUT, ada FUE, ada DHI. Metode penanamannya itu bagaimana sih dari FUT, FUE, DHI? FUT itu dia masih dipakai sama Korea. Jadi Korea itu masih pakai FUT kalau nggak salah ya. Dia itu kebanyakan rambut kulit yang di kepala, yang buat donor, yang dipindahin buat bagian yang botak, itu pakai kulit disobek, dipindahin ke depan, dijahit. Itu FUT. Tapi itu gak dipakai sama sekali di Turki. Jadi yang dipakai di Turki itu adalah FUE sama DHI. FUE itu cara penanamannya bagaimana, Lip? DHI itu bagaimana, Lip? Nah, sebenarnya sebelum saya ngasih video FUE atau DHI, saya pengen ngasih tahu FUE itu bagusnya untuk orang yang botaknya luas. Yang botaknya luas dia bagus banget untuk FUE, metode FUE. Tapi kalau misalkan DHI, dia bagian botaknya yang kecil. Maksudnya kecil yang untuk huruf M, huruf ini. Nah, itu bagusnya dia DHI. Tapi kalau misalkan FUE, kenapa sih yang besar botaknya, yang luas botaknya dia pakai FUE? Karena penanaman FUE itu dia manual. Manualnya kenapa? Dia pakai diambil rambutnya, donornya yang di belakang, terus dimasukinnya satu-satu ke dalam channel. Kayak channel tuh dibuka sama dokternya, terus tuh dimasukin. Jadi satu-satu, satu helai. Jadi semuanya tuh rata, rapih. Nah, kalau FUE, jadi yang botak itu kebagian semua. Tapi kalau donor, dia itu donornya banyak. Jadi DHI itu sekali dimasukin ke dalam rambut channel, dia itu bisa 3 helai, 2 helai. Nah, jadi benar-benar DHI itu kalau misalkan untuk bagi orang yang botak M dia bagus banget. Tapi kalau misalkan dia botak lebar, FUE. Nah, jadi dua metode ini nggak ada sisi negatifnya, tapi saling menguntungkan. Jadi contoh kalau misalkan yang botak pakainya DHI, yang botaknya luas pakainya FUE, yang botaknya dikit pakainya DHI. Nah, itu sinkron lah, jadi dua metode ini. Ada satu lagi metode stem cell. Stem cell itu adalah sel induk. Biasanya dipakai abis orang melahirkan. Ada yang namanya ari-ari ya kalau di Indonesia. Dia itu diolah dan dijadikan namanya sel induk dan diprogram terus disuntikin ke kepala, itu namanya stem cell. Jadi sel rambut yang sudah rusak itu bakal pulih kembali dengan namanya stem cell itu udah pakainya stem induk. Tapi di Indonesia setahu saya ada, tapi belum tahu harganya karena mungkin mahal ya, karena itu ari-ari bagian bayi yang dipakai itu. Nah, terus kita langsung aja lihat videonya ya. FUE sama DHI. Oke, kita mulai. Jadi channelnya ini 1,5 luasnya. Jadi kalau misalkan pakai FUE dia 1,5 mm luasnya. Tapi kalau misalkan pakai DHI dia ini 0,8 mm. Nah, ini min plusnya. Oke, bolongnya yang ditanam itu bolongnya itu semana gitu kan. Kalau misalkan FUE dia 1,3 mm, kalau misalkan DHI 0,8 mm. Graft. In the DHI method, the Choi Pan's needle length is exactly the same as the graft's length. In this way, FUE method is more traumatic than DHI. And because of less trauma, the recovery period with DHI is faster and leaves less marks. Kalau misalkan FUE, dia ini kenapa FUE sapir? Karena pembolongannya itu dia pakai batu safir yang dimasukin ke kepala untuk ngebolonginnya. Jadi pakai batu safir, bukan pakai kayak besi ataupun apa. Jadi pakai batu safir. Jadi untuk penanamannya kalau FUE itu dia slow, tapi kalau misalkan DHI dia faster, dia cepet gitu. Dan DHI itu dia pakai pena. Tapi kalau misalkan
FUE dia udah kebanyakan pakai kayak pena tapi kayak Vincent gitu, jadi ada capitnya gitu. Micro level marks, we get more natural results with DHI technique. The density in FUE technique would be less than DHI because in FUE technique we require bigger channels than the graphs. Sedikit natural dan As we banyak use natural. cutting tools to the skin, FUE. we cannot perform the FUE technique for the operations that Jadi kalau FUE, metode FUE itu dia harus dibotakin 1 cm. Tapi kalau misalkan DHI bisa dibotakin dan nggak bisa nggak dibotakin. Jadi kalau misalkan DHI itu dia kayak contoh yang wanita kemarin ada ya. Jadi contoh dia nggak pakai botak dulu, jadi bisa langsung ditanam. Itu dia metodenya DHI. Jadi nggak perlu dicukur rambutnya kalau misalkan DHI. Tapi kalau misalkan FUE diwajibkan untuk potong rambutnya 1 cm, tapi dipotongnya di Turki ya, bukan waktu kalian mau berangkat kalian potong. Jangan, karena nggak kelihatan, takutnya salah potong juga berapa sentimeternya. Jadi salah, nggak kelihatan donor, nanti malah yang ada meribetkan dokter yang di sana. required to increase density. On the other hand, the DHI method is more suitable to increase density operation. As we use the joy pens, we can get. Jadi kalau misalkan FUE, apa yang kata saya tadi, dia itu nanamnya pakai 1 rambut. Tapi kalau misalkan DHI, dia bisa 2 helai, 3 helai. Multi direction for implanting. Tapi kalau misalkan FUE, only 1 direction for implanting, oke? The same direction to the implanted grafts with natural ones. Besides, it is required to shave the hair. Hair loss is caused by dihydrotestosterone, or DHT. Ini hormon DHT This is a hormone yang banyak that diomongin para causes boski nih di hair grup. and eventually fall out. This type of hair loss is commonly seen as male pattern baldness. In those suffering from this condition, hair is initially lost in the temples and the crown, but with age can progress to include the entire top part of the scalp. However, hairs on the back and side of the scalp are complete. Kita cepetin aja. FUE itu diambilnya satu-satu, dibolongin, dimasukin. Seperti di gambar. Dia itu bakal numbuh, jadi masa pertumbuhannya itu 3 bulan. 3 bulan itu masa kerontokan, setelah 3 bulan ke 6 bulan itu masa pertumbuhan. Nah, udah. Nah, tadi kita udah ngejelasin FUE dan DHI. FUE sama DHI itu bagusnya mana sih, Lip? Ya kan? Bagusnya FUE apa DHI? Nah, jadi kalau misalkan kita milih, Lip, mau pakai DHI. Jadi kita tuh sebenarnya ngirim foto untuk kita lihat dulu kondisi rambutnya itu FUE atau DHI. Bagusnya. Karena kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Jadi kalau misalkan tanam rambut asal-asalan dan perlu 2 kali, kalau bisa jangan. Iya kan? Nah, untuk itu kebetulan di Turki lagi ada harga khusus atau promo. Dia 16.800.000 sampai bulan Oktober ini tanggal 30. Untuk para boski yang mau ikutan dan ikut rombongan, bisa ikut chat langsung WA admin. Karena cuman sampai bulan ini aja. Dan jangan sampai lewatkan harga khusus ini, karena harga khusus ini before afternya sudah ada di video saya sebelumnya, sudah saya lihatkan. Dan orang Indonesia sudah berangkat 6 orang, dan mungkin yang lihat Instagram saya atau TikTok saya itu bisa lihat langsung before afternya. Dah, untuk itu jangan tinggalkan harga promo ini 16.800.000 sampai Oktober. Dan bulan depan masih ada nggak? Kita nggak tahu bulan depan masih ada apa enggak, karena yang nentuin bukan saya, yang nentuin rumah sakitnya, antara ada dan tiada. Nah, untuk itu yang mau langsung chat WA 088286700600 dan bisa dikonsultasikan ke admin kita untuk rambutnya FUE atau DHI, dan dari admin nanti diserahkan ke rumah sakit bagusnya FUE atau DHI. Untuk pembayaran bisa kita cicil ya, DP 5,3, terus itu 5 sampai 5 bulan
per bulannya 2,3, jadi totalnya pas 16,8 juta. Jadi kalau kalian mau tanam rambut bisa langsung konsultasi ke Amin. Dan tanam rambutnya ini dia bulan ini misalkan tanggal 30 Oktober kalian pembayaran sampai tanggal 30 Oktober tahun 2021 itu kalian masih bisa. Oke, mungkin itu aja boski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.